Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengelompokan akun reference atau COA dan saldo akun normalnya. Pengelompokan akun dibagi menjadi dua, yaitu akun permanen atau akun real dan akun temporer atau akun nominal. Saldo akun permanen atau akun real selalu dilanjutkan atau diakumulasikan dari waktu ke waktu. Jadi, selama perusahaan tersebut masih beroperasi secara normal, maka saldo setiap akun tersebut akan terus ada atau terbawa dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Yang termasuk dalam saldo akun permanen ini atau akun real ini adalah akun aset atau aktiva, akun pasiva atau liability atau utang atau kewajiban, dan yang terakhir itu adalah akun ekuitas atau modal. Biasanya terkait dengan tiga akun tersebut, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas, itu berada di neraca perusahaan atau pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang berkaitan dengan akun temporer atau akun nominal, saldo akun temporer atau nominal hanya dipertahankan selama satu periode akuntansi saja. Pada awal periode berikutnya, akun temporer atau akun nominal harus dimulai dari nol kembali. Jadi, setiap akun temporer atau nominal hanya berumur satu periode akuntansi saja. Yang termasuk dalam akun temporer ini adalah akun pendapatan, akun harga pokok penjualan, dan akun biaya atau beban. Tiga akun tersebut, yaitu akun pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya atau beban, biasanya ada pada laporan laba rugi. Itu pengelompokan akun yang terdiri dari akun permanen dan akun temporer. Pengelompokan akun ini dapat kita sederhanakan dengan gambaran di mana dua kolom ini terdiri dari kelompok akun permanen dan akun temporer. Untuk akun permanen terdiri dari tiga akun, yaitu kelompok akun 1 berupa akun aset atau aktiva, kelompok akun 2 berupa akun kewajiban atau pasiva, dan kelompok akun ketiga berupa akun ekuitas atau modal. Ketiga akun tersebut dalam akun permanen biasanya berada pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Sedangkan untuk akun temporer itu terdiri dari kelompok akun 4, yaitu akun pendapatan, kelompok akun kelima yaitu harga pokok penjualan, kelompok akun keenam yaitu akun beban atau biaya, serta kelompok akun ketujuh yaitu pendapatan atau biaya di luar usaha. Akun-akun tersebut yang masuk dalam
akun temporer ini biasanya berada dalam laporan laba rugi komprehensif. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kelompok akun tersebut, maka kita akan melihat dalam posisi neraca dan posisi laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai posisi dari masing-masing akun tersebut dalam kelompok debit dan kelompok kredit. Untuk kelompok debit yang biasanya bersaldo debit itu adalah kelompok akun aset, kelompok akun harga pokok penjualan, dan kelompok akun beban atau biaya usaha. Sedangkan kelompok akun yang bersaldo kredit itu terdiri dari akun liabilitas atau kewajiban, akun ekuitas, dan akun pendapatan. Sehingga dengan mengetahui masing-masing posisi akun-akun tersebut, maka ada dua hal yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama adalah posisi saldo akun tersebut itu ada di mana. Yang kedua, ketika kita melakukan penjurnalan, maka kita akan mengetahui posisi saldo akun ketika bertambah harus berada di mana, dan ketika berkurang harus ada di mana dalam penjurnalan tersebut. Untuk dapat memahami secara detail masing-masing akun yang berada dalam posisi neraca, maka kita dapat lihat untuk saldo aset atau aktiva itu terdiri dari aset lancar, yaitu berupa kas dan bank, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, dan biaya dibayar di muka. Selain itu, dalam aset juga ada investasi jangka panjang berupa obligasi dan saham. Selain itu, ada aset tetap berwujud yang terdiri dari tanah, bangunan dan akumulasi penyusutannya, kendaraan dan akumulasi penyusutannya, peralatan dan akumulasi penyusutannya. Selain itu juga ada aset tetap tidak berwujud, biasanya terdiri dari goodwill dan amortisasi, hak paten dan amortisasi, serta merek dagang dan amortisasinya. Yang lainnya berupa aset lain-lain yang biasanya ini penerapan dalam PSAK 69 untuk perusahaan peternakan atau perusahaan pertanian, di mana ada akun TBM atau tanaman belum menghasilkan dan akun TM tanaman menghasilkan beserta dengan penyusutannya. Semua komponen akun-akun aset tersebut itu bersaldo normal pada saldo debit, kecuali untuk perhitungan akumulasi penyusutan dan amortisasi penyusutannya itu berada pada saldo kredit. Sedangkan untuk posisi liabilitas atau akun kewajiban itu terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek biasanya terdiri dari akun utang usaha, utang gaji, utang pajak, utang bunga, utang dividen, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan kewajiban jangka panjang terdiri dari utang investasi, utang obligasi dan saham, utang pajak, tangguhan.
dan kewajiban jangka panjang lainnya yang sifat dari kewajiban tersebut melebihi dari waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau di bawah waktu 12 bulan atau 1 tahun tersebut masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Nah, saldo normal dari akun kewajiban atau liabilitas tersebut itu bersaldo normal di kredit. Selanjutnya yaitu dalam komponen neraca ada ekuitas yang terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan prive. Saldo normal dari ekuitas ini juga bersaldo normal di kredit. Itu beberapa akun-akun yang ada dalam kelompok akun real dalam neraca perusahaan. Selanjutnya dalam akun nominal yang berhubungan dengan laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, harga pokok penjualan, beban atau biaya, dan dividen yang biasanya juga masuk dalam kelompok beban atau biaya. Untuk saldo dari pendapatan itu ada pada saldo kredit. Rincian dari akun pendapatan ini tergantung pada jenis usaha dari perusahaan tersebut. Misalnya pendapatan jasa, pendapatan terkait dengan usaha perdagangan, atau berkaitan dengan produk-produk yang diproduksi sendiri atau perusahaan manufaktur. Maka penamaan dari pendapatan tersebut tergantung dari jenis usaha di perusahaan yang dijalani. Sedangkan untuk komponen harga pokok penjualan, penamaannya juga mengikuti terhadap nama dari saldo akun pendapatan. Namun untuk saldo normal yang berkaitan dengan harga pokok penjualan ini ada pada posisi debit. Begitu juga dengan beban dan biaya usaha yang biasanya dalam laporan laba rugi terdiri dari beban administrasi dan umum dan beban marketing. Di mana beban administrasi dan umum ini terdiri dari biaya gaji, biaya listrik, telepon dan air, biaya akomodasi, beban penyusutan, amortisasi, dan beban administrasi dan umum lainnya. Sedangkan beban marketing biasanya terdiri dari biaya iklan, biaya transportasi, biaya gaji marketing, bonus, bahkan mungkin diperhitungkan dalam insentif yang berkaitan dengan beban marketing. Nah, saldo beban atau biaya usaha tersebut itu berada dalam saldo debit. Begitu juga dengan dividen, itu juga berada dalam saldo normalnya adalah di debit. Itu komponen akun-akun yang biasanya berada dalam laporan laba rugi atau termasuk dalam akun nominal atau akun temporer. Sederhananya dalam aturan mengenai debit dan kredit ini, untuk dapat mengetahui saldo normal ketika kita sudah memahami posisi dari masing-masing akun dalam akun real dan akun nominal, maka dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu untuk perusahaan dagang dan manufaktur serta perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur ini, kelompok akun terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah akun aset atau aktiva, di mana
saldo normalnya ini ada pada posisi debit. Sehingga ketika dilakukan penjurnalan, maka pada saat bertambah ada dalam posisi debit. Sedangkan pada saat berkurang untuk aset ini, pengurangannya berada dalam posisi kredit. Akun yang kedua adalah akun pasifah atau kewajiban atau hutang atau liabilitas. Posisi saldo normal dari akun pasifah atau kewajiban ini berada dalam saldo kredit. Maka ketika bertambah, penambahan tersebut harus menjurnal di posisi kredit. Sedangkan pada saat berkurang, maka pengurangan akun pasifah diletakkan pada posisi debit. Yang berikutnya yaitu kode akun ketiga untuk akun ekuitas atau modal. Saldo normalnya berada dalam posisi kredit, di mana ketika bertambah, maka penambahan tersebut harus diletakkan pada posisi kredit. Sedangkan ketika berkurang, maka pengurangannya diletakkan di posisi debit. Nah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kode akun yang keempat, yaitu akun pendapatan, di mana akun pendapatan ini saldo normalnya adalah pada posisi kredit. Sehingga ketika saldo akun pendapatan bertambah, maka penambahan tersebut berada dalam posisi kredit. Dan pada saat berkurang, saldo pendapatan tersebut, akunnya harus diletakkan di posisi debit. Akun berikutnya yang kelima yaitu akun harga pokok penjualan, di mana akun harga pokok penjualan ini saldo normalnya ada dalam posisi debit. Sehingga ketika terjadi penambahan terhadap harga pokok penjualan pada saat dilakukan penjurnalan, diletakkan di posisi debit. Apabila berkurang, baru diletakkan di posisi kredit. Untuk saldo akun yang keenam, yaitu saldo akun beban atau biaya usaha. Untuk saldo akun ini, saldo normalnya terletak pada saldo debit. Sehingga ketika ada penambahan terhadap beban atau biaya usaha, maka dalam penjurnalannya harus diletakkan dalam posisi debit. Yang berikutnya untuk berkurangnya saldo beban atau biaya usaha ini diletakkan dalam posisi kredit. Yang terakhir dalam pengelompokan akun ini adalah akun yang ketujuh, yaitu yang terdiri dari akun pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, di mana posisi pendapatan di luar usaha ini posisinya sama dengan saldo normal pendapatan, yaitu di kredit. Sehingga ketika bertambah ada dalam posisi kredit dan ketika berkurang ada dalam posisi debit. Begitu juga yang berkaitan dengan beban di luar usaha. Ini posisinya sama dengan beban atau biaya usaha, di mana saldo normalnya berada dalam posisi debit dan bertambahnya ada pada posisi debit serta berkurangnya ada pada posisi kredit. Dengan demikian, ketika kita memahami bahwa masing-masing saldo akun ini memiliki saldo normal pada posisinya, kita tidak akan bingung terkait dengan penjurnalannya.
Serta yang perlu diingat juga adalah masing-masing kode akun ini telah memiliki runtutan atau urutan yang sistematis dan tidak boleh digonta-ganti. Yaitu nomor 1 adalah untuk aset, nomor 2 adalah untuk kewajiban, nomor 3 untuk ekuitas, yang nomor 4 untuk pendapatan, yang kelima untuk harga pokok penjualan, dan yang keenam untuk beban usaha, dan yang ketujuh untuk pendapatan dan biaya di luar usaha. Itu ketentuan mengenai debit dan kredit pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk ketentuan dalam perusahaan jasa sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai posisi saldo normal dari masing-masing akun. Yang membedakan di sini sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tidak adanya akun harga pokok penjualan pada perusahaan jasa. Sehingga dalam perusahaan jasa, komponen akun itu terdiri dari 1 aset, 2 kewajiban atau pasifa, yang ketiga adalah ekuitas atau modal, 4 pendapatan, yang kelima beban atau biaya usaha, dan yang keenam adalah pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Mengenai saldo normalnya sama dengan ketentuan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana untuk akun aset saldo normalnya ada di debit, ketika bertambah juga ada di debit, dan ketika mengalami pengurangan ada dalam posisi kredit. Begitu juga yang berkaitan dengan akun kewajiban, saldo normalnya ada di kredit, sehingga ketika bertambah saldo tersebut harus diletakkan pada posisi kredit, dan ketika berkurang diletakkan pada posisi debit. Untuk saldo akun ekuitas, saldo normalnya berada di kredit, ketika bertambah juga dalam posisi kredit. Sedangkan ketika berkurang posisinya adalah dalam posisi debit. Untuk akun pendapatan, saldo normalnya ada di kredit, sehingga pada saat bertambah juga posisinya ada di kredit, dan pada saat berkurang kebalikannya ada di posisi debit. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan akun beban dan biaya usaha, saldo normalnya juga sama, yaitu berada di debit. Ketika bertambah otomatis juga menggunakan posisi di debit, dan ketika berkurang kebalikannya diletakkan di posisi kredit. Untuk pendapatan dan beban di luar usaha mengikuti ketentuan yang sama dalam ketentuan pendapatan dan beban usaha, di mana untuk pendapatan di luar usaha posisi saldo normalnya ada di kredit, ketika bertambah otomatis penambahan tersebut ada di kredit, dan pada saat berkurang diletakkan di debit. Begitu juga untuk kebalikan dari beban di luar usaha, saldo normalnya ada di debit, dan pada saat bertambah otomatis posisinya diletakkan di debit, sedangkan ketika berkurang posisinya ada di kredit. Gampangannya adalah untuk memahami aturan dari posisi debit dan kredit untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, maka kita harus memahami terlebih dahulu posisi masing-masing akun tersebut itu di mana. Selanjutnya kita akan memahami saldo normalnya berada di mana, dan pada saat bertambah posisinya adalah sama dengan posisi saldo normal. Kalau posisi berkurang maka kebalikan dari posisi tersebut. Itu logika sederhana untuk dapat memahami mengenai
aturan saldo normal masing-masing akun dalam laporan keuangan perusahaan. Ketika kita sudah memahami masing-masing saldo normal akun pada laporan keuangan suatu perusahaan, maka kita akan mencoba untuk membedah dalam praktek soal berikut, di mana PT Aeng Corporation ini neraca saldo per tanggal 31 Januari 2021 akun yang terdiri dari nomor akun 1000, yaitu nama akunnya kas, nilainya adalah 172 juta rupiah. Nomor akun berikutnya 1100, yaitu terdiri berupa piutang usaha, nilainya adalah 26 juta rupiah. Untuk nomor akun 1200 dengan nama akun perlengkapan kantor, jumlahnya 12 juta rupiah. Nomor akun 1300 berupa sewa kantor dibayar di muka, nilainya adalah 85 juta rupiah. Untuk nomor akun 1410 dengan nama akun peralatan kantor, nilainya adalah 65 juta rupiah. Untuk nomor akun 1411 dengan nama akun akumulasi penyusutan peralatan kantor, nilainya 15 juta rupiah. Sedangkan nomor akun 1420 dengan nama akun kendaraan, nilainya adalah 1,6 miliar rupiah. Sedangkan nomor akun 1421 dengan nama akun akumulasi penyusutan kendaraan, jumlahnya adalah 300 juta rupiah. Pada nomor akun 2100 utang usaha, nilainya adalah 90 juta rupiah, dan nomor akun 2200 dengan nama akun utang bank, nilainya 600 juta rupiah. Untuk modal saham dengan nomor akun 3100, nilainya adalah 955 juta rupiah. Maka diminta untuk melakukan pengelompokan mana yang masuk dalam posisi debit dan masuk dalam posisi kredit. Untuk dapat memahami itu, maka kita dapat melihat mana yang masuk dalam posisi aset, mana yang masuk dalam posisi kewajiban, dan mana yang masuk dalam posisi ekuitas. Hal tersebut dapat dilihat pada nomor akun masing-masing, di mana ketika nomor akun dimulai dari nomor 1, maka masuk dalam posisi aset, dan ketika dimulai dari nomor 2, masuk dalam posisi kewajiban atau pasifa, dan ketika masuk dalam nomor akun 3 dimulai dengan nomor akun 3, maka masuk dalam kelompok ekuitas. Sehingga dengan memahami hal tersebut, kita dapat mengelompokkan mana akun-akun tersebut yang bersaldo normal di debit dan bersaldo normal di kredit. Sehingga posisi debit dan kredit dapat dipastikan nilainya sama atau balance. Bila nilainya berbeda, maka pengelompokan saldo normal tersebut adalah salah. Hasilnya adalah untuk saldo akun kas dimasukkan dalam posisi debit, yaitu sebesar 172 juta rupiah, dan begitu juga untuk saldo piutang usaha sebesar 26 juta rupiah dimasukkan dalam posisi debit. Perlengkapan kantor juga diletakkan dalam posisi debit senilai 12
juta rupiah. Begitu juga sewa kantor dibayar di muka dimasukkan dalam posisi debit sebesar 85 juta rupiah. Peralatan kantor dan kendaraan juga dimasukkan yang nilainya 65 juta dan nilainya 1,6 miliar pada posisi debit. Kenapa? Karena akun-akun tersebut, akun kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, dan kendaraan itu masuk dalam posisi aset. Sehingga saldo normalnya ada pada posisi debit. Terkecuali yang berkaitan dengan aset ini adalah mengenai akumulasi penyusutan dari aset tetap berwujud tersebut, baik dari peralatan kantor atau kendaraan yang nilainya 15 juta dan 300 juta, maka dimasukkan dalam posisi kredit. Nah, untuk posisi kewajiban, saldo normalnya ada di kredit, yaitu utang usaha dan utang bank yang nilainya 90 juta dan 600 juta. Maka posisinya diletakkan dalam posisi kredit. Sedangkan untuk saldo normal untuk modal saham yang masuk dalam kelompok ekuitas itu dimasukkan dalam posisi kredit juga. Sehingga posisi debit itu nilainya adalah 1M960 juta rupiah dan posisi kredit juga sama, yaitu 1M960 juta rupiah. Ketika posisi debit dan kredit itu balance, maka dapat dipastikan mengenai tugas tersebut, hal yang berkaitan dengan soal tersebut dapat dinyatakan benar. Karena kedua kelompok tersebut antara debit dan kredit nilainya sudah sama. Mengenai perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap berwujud, ada opsi kedua yang dapat dijalankan, yaitu tetap dalam posisi bahwa saldo normalnya ada pada posisi debit dengan mengikuti ketentuan aset saldo normalnya ada dalam posisi debit. Tapi khusus untuk akumulasi penyusutan aset tetap ini, saldo tersebut ketika berada di debit harus dalam posisi pengurang atau posisi minus. Maka yang berkaitan dengan peralatan kantor dan kendaraan yang berhubungan dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor, nilainya dikurangi sebesar akumulasi penyusutannya, yaitu untuk peralatan kantor nilainya 65 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantornya 15 juta rupiah. Begitu juga dengan kendaraan nilainya 1,6 M dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk komponen yang lain itu tidak ada perubahan. Dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, dan dan utang usaha, utang bank, serta modal saham, itu tidak ada perlakuan lainnya mengenai opsi kedua ini. Hanya khusus berkenaan dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi. Sehingga ketika kita jumlahkan, posisi debit dan posisi kredit akan mengalami perubahan, yaitu nilainya menjadi
1.645.000.000 rupiah pada posisi debit, dan posisi kredit juga dengan nilai 1.645.000.000 rupiah. Sehingga dengan melihat posisi debit dan kredit tersebut itu balance, maka saldo normal dalam neraca PT Aing Corporation ini pertanggal 31/2021 dapat dinyatakan benar. Tinggal memilih opsi mana yang mau dijalankan, apakah menggunakan yang pertama tadi atau menggunakan opsi yang kedua ini. Dua-duanya tidak ada permasalahan dalam laporan keuangan. Untuk dapat lebih memahami berkaitan dengan saldo normal pada masing-masing akun, maka ini ada soal yang kedua berkaitan dengan neraca saldo PT Aing Trikawijaya per 31 Desember 2020, di mana nilai kasnya itu sebesar 640 juta, piutang usaha sebesar 18 juta, persediaan sebesar 26 juta, tanah sebesar 500 juta, bangunan sebesar 350 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, utang usaha sebesar 10 juta, utang bank sebesar 350 juta rupiah. Untuk modal saham nilainya 1.050.000.000 rupiah. Pendapatan nilainya adalah 123 juta rupiah. Beban gaji dan upah nilainya 21 juta rupiah. Beban perlengkapan 5.700.000 rupiah. Beban bunga 2.300.000 rupiah. Dan dividen sebesar 20 juta rupiah. Dengan posisi tersebut, maka diminta untuk memetakan saldo normal pada posisi debit dan saldo normal pada posisi kredit terhadap neraca saldo PT Aing Trikawijaya per 31 Desember 2020 ini. Ingat, ketika posisi debit dan kredit itu posisinya adalah balance, maka dapat dimungkinkan benar. Tapi kalau nilainya adalah salah, pasti itu dipastikan tugas tersebut salah. Sehingga atas dasar neraca saldo tersebut, maka saudara-saudara semua diminta untuk mengelompokkan dalam posisi debit dan posisi kredit. Monggo dipahami dengan baik dan dikerjakan penugasan ini. Demikian materi mengenai pengelompokan akun dan saldo normal akun yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih.